Ketemu lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri kedua ini, saya akan mengupas tuntas rumus left, right, dan mid di dalam Microsoft Excel. Di dalam video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana kita membuat 4 rumus utama, yaitu rumus sum, max, min, dan average. Maka pada video ini saya akan mengupas tuntas tentang 3 rumus selanjutnya, yaitu rumus left, right, dan mid. Nah, kalau di dalam video saya sebelumnya, kita cukup dibantu dengan rumus atau tombol auto sum, di mana auto sum ini sebelah kanannya ada panah kecil, di mana kita bisa melakukan pencarian data tertinggi dengan rumus max, nilai terendah dengan min, dan average untuk rata-rata. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang lain, terutama 3 rumus pelengkap selanjutnya. Ya, maka kalau kemarin atau pada video sebelumnya itu kita istilahnya klik gitu ya. Maka untuk kali ini yang rumus left itu kita harus menggunakan suatu metode, suatu cara, ya, suatu cara agar membuat rumus itu tidak ribet. Nah, cara yang saya maksud itu adalah saya memberi title yang saya sebut dengan 3-step wizard, 3-step wizard atau wizard. 3 tuntunan dalam membuat rumus. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai insert function. Insert function ini nanti diwakili simbol seperti huruf F dan X, ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini, tetapi dia dicetak dalam bentuk italics, ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita gambar secara manual, gambar seperti ini. Ini di pojok sini, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memilih function, jadi insert function itu memilih function, nanti dihadapkan kepada suatu dialog box yang judulnya adalah function argument. Function argument. Kemudian yang ketiga itu yang disebut sebagai formula result. Nah, itu seperti apa? Kita lihat saja tayangan di spreadsheet ini. Misalnya saya ketik di situ Magelang kota sejuta bunga misalnya. Ya. Kemudian ada satu lagi, katakanlah pandemi pasti berlalu misalnya. Ya, 2 saja ya. Nah, di sel A1 saat ini isi dari sel A1 tertera Magelang kota sejuta bunga. Kalau kita akan mengambil sebagian dari teks yang ada di sel A1, misalnya kita mengambil sebelah kiri dari sel A1 sebanyak 8 huruf atau 8 karakter, yaitu M, A, G, E, L, A, N, G. Berarti ada 8 karakter, kita memakai rumus left. Nah, ikuti langkah-langkah yang saya sebut 3-step list ini. Langkah yang pertama, insert function. Ini ya, ini ada tulisan insert function. Kita klik saja. Kemudian kita pilih di sini ya ada
tertera rumus-rumus yang atau function-function yang kita bisa pilih. Kita ambil left. Kalau misalnya di komputer panjenengan atau Anda itu tidak ada if atau rumus left, ya, Anda boleh mengetikkan di kolom ini, diketik saja, ya, diketik left, kemudian kita klik go. Itu kalau belum ada. Tetapi kalau sudah ada di dalam kolom ini, kita klik saja, lalu klik OK. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ya, langkah kedua ini rumus apapun selalu ada yang namanya function argumen, dialog box yang saya gerakkan ini, semacam itu. Ya. Lalu setelah function argumen kita diberi kesempatan untuk memilih. Seolah-olah komputer itu tanya, atau kalau dipersonifikasikan, waktu kita memilih rumus left ini, kalau dipersonifikasikan seolah-olah begini, "Hai komputer, carilah dari sebelah kiri." Lalu dia tanya, teksnya mana? Gitu. Ya, teksnya ini, gitu kan? Jadi kita klik aja di A1, kita klik, maka dia muncul Magelang Kota Sejuta Bunga di sini. Kemudian dia tanya lagi, berapa karakter? Ya, karena kita akan mengambil Magelang, berarti MAGELANG. Kita isi angka 8. Nah, kemudian komputer akan menjawab yang saya sebut sebagai langkah ketiga, yaitu formula result, yaitu hasilnya. Nah, hasilnya ini sudah sesuai dengan yang kita maksud, ya sudah, kita klik OK. Maka muncul di sini. Kita rapikan ya, kita double klik saja. Itu. Contoh satu lagi, kita mau ngambil yang ada di teks A2, ya, yaitu tulisan pandemi misalnya. Ya. Maka seperti tadi, kita juga bisa kok macet ya? Kok udah habis? Jadi kalau kita akan mengambil pandemi, cara pertama langkahnya tetap insert function, kemudian rumus yang sudah kita ambil tadi sudah masuk ke sini, kita klik OK, kemudian teksnya ini, 6 karsnya PANDEMI, berarti 7. Kita klik atau kita ketik angka 7, kita klik OK. Maka hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, rumus selanjutnya yaitu rumus mengambil sebelah kanan, yaitu yang disebut right. Caranya hampir sama ya dengan left tadi, hanya pilihannya adalah right. Ya. Kita insert function, kemudian pilih right. Kalau memang di sini nggak ada, Anda boleh ngetik di sini, kita ketik RIGHT, go, lalu dia masuk ke sini, baru kita klik OK. Demikian juga seperti layaknya di left tadi, untuk right juga ada function argumen, yaitu langkah kedua ini. Dia tanya, teksnya mana? Ini. 6 kars berapa? Misalnya kita mengambil bunga, berarti BUNGA. Berarti kita ketik angka 5. Formular saya sudah muncul hasilnya itu bunga. Kita klik OK. Muncul di sini. Kemudian berlalu, ya, berlalu. Ini sebanyak 7 ya, sebanyak 7. Tetap melalui 3-step method ya. Langkah pertama insert function, kemudian kita pilih right, oke, ya. Kemudian dia tanya teksnya ini, kemudian berlalu berarti 7. Kita ketik angka 7. Perhatikan di dalam formula result muncul berlalu. Oke. Gitu ya. Kemudian satu lagi yang namanya mengambil di bagian tengah. Ya, misalnya mengambil kota atau pasti.
atau sejuta itu berada di tengah-tengah sel. Ya, teksnya itu berada di tengah-tengah yang ada di sel itu. Rumus yang dipakai adalah rumus mid dari kata middle, artinya tengah. Kita klik insert function, lalu kita cari di most recently used itu adalah 10 rumus terakhir yang dipakai di komputer ini atau di komputer Anda masing-masing. Kita cari, dia isinya selalu 10 ya, kalau nggak ada tetap diketik di sini. Ya, kita klik mid, lalu kita klik OK. Ya, kita klik OK. Kemudian muncul dialog box yaitu function argumen. Lalu kalau kita mengambil kota, maka tentukan terlebih dahulu tagnya. Tagnya ini. Nah, di sini ada satu kolom isian yang di dalam left maupun right tadi tidak ada, yaitu start 6. Yang dimaksud start 6 itu adalah mulai urutan keberapa dari sel A1 ini. K itu urutan keberapa kita hitung bersama ya. M urutan pertama, A2, G3, E4, L5, A6, N7, G8, spasi 9. Hati-hati ya, spasi dihitung. K itu 10, maka kita jawab start 6-nya adalah 10. Jadi kita akan mengambil bagian tengah mulai urutan ke-10 sebanyak berapa? KOTA berarti 4. Nah, ini muncul sudah di dalam formulir saya sudah muncul. Kita klik OK. Contoh satu lagi. Sama ya, mau ngambil di tengah misalnya pasti PASTI 5 ya, tetapi kita harus menentukan P itu urutan keberapa. PANDEMI 7 spasi 8 berarti huruf P itu urutan ke-9. Ya, kita mulai. Langkah pertama insert function, kemudian pilih mid ya. Klik OK. Kemudian teksnya ini urutannya tadi kita hitung lagi ya, P1, A2, N3, D4, E5, M6, I7, spasi 8, P9. Kita ketik angka 9 di sini. Mulai urutan ke-9 sebanyak 5. Karena PASTI muncul pasti. Ini formularisasinya. Baru kita klik OK. Demikian 3 rumus pendukung. Kenapa rumus ini saya jelaskan? Karena nantinya ya pada waktu kita telah menyelesaikan atau mengenal 10 rumus, saya akan menjelaskan aplikasinya di dalam pekerjaan sehari-hari. Kiranya sementara begitu dulu. Nanti pada video seri berikutnya, yaitu seri ketiga, saya akan menjelaskan rumus date. Kenapa rumus date kita bahas secara khusus? Karena itu nanti di dalam pekerjaan kita sehari-hari, dia sangat penting artinya untuk mendukung laporan-laporan kita dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di seri kedua ini. Sampai jumpa di dalam seri ketiga. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih. Sampai jumpa.